Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Alicia dari ME3. Saya akan mempresentasikan tentang proposal magang saya, yaitu dengan judul Kegiatan Magang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya akan melakukan magang di instansi tersebut. Yang bab pertama, saya akan membacakan tentang latar belakangnya, yaitu kegiatan magang kami adalah sebuah proses pembelajaran pada bidang keahlian dari mahasiswa program studi manajemen perkantoran dan ekspor-impor di STT Malang dengan mengetahui secara langsung proses kinerja dan pelayanan yang terjadi dan menerapkan ilmu yang telah kami terima di perkuliahan. Yang kedua yaitu tujuan magang sebagai sarana pelatihan kerja bagi mahasiswa sehingga nantinya mampu dan memperoleh bekal untuk terjun secara langsung di dunia kerja. Manfaatnya yaitu yang pertama bagi mahasiswa dapat memperoleh keterampilan bekerja didukung dengan kemampuan mahasiswa untuk lebih berkreasi dan berinovasi pada bidang ilmu yang didapat dari manajemen perkantoran dan ekspor-impor secara formal. Yang kedua bagi instansi memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga dalam rangka meningkatkan kinerja dinas. Yang ketiga bagi kampus memperluas jaringan kerjasama dengan dinas dan lembaga lain yang terkait. Yang selanjutnya yaitu bab 2. Tempat dilaksanakan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Jalan Veteran nomor 19 Kota Malang. Waktu magang yaitu tanggal 27 Agustus 2020 sampai 27 Oktober 2020. Metode pelaksanaan yaitu yang pertama bentuk pelaksanaan CPS yang dilakukan oleh mahasiswa STT Malang adalah mahasiswa tersebut benar-benar melakukan praktek kerja pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, wawancara info magang dengan pihak dinas. Pertama, menghubungi kontak person yang didapat untuk membuat janji temu, lalu mendatangi lokasi dan bertemu dengan yang mengurusi anak-anak magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang ketiga, observasi lokasi untuk STT Malang jurusan Manajemen Perkantoran dan Ekspor-Impor pada bulan Agustus sampai Oktober 2020 dengan keterbatasan mahasiswa dikarenakan masih dalam wabah pandemik. Yang terakhir, pencatatan data. Ketentuan magang harus rapi beralma mater dan pakaian bawahnya rok hitam. Lalu bab 3 yaitu profil tempat magang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Jalan Veteran nomor 19 Malang, nomor telepon 0341551333, email disdik@malangkota.go.id, webnya diknas.malangkota.go.id. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua yaitu profil kampus STT Malang. Jalan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 94 Malang. Telepon 0341412611. Berdiri pada 26 Desember 1984. Visi dari kampus STT Malang yaitu menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi dengan berstandar kualitas internasional. Misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan program tinggi yang menunjang penerapan teknologi informasi dan komunikasi kualitas internasional atau standar internasional. Yang kedua, melaksanakan penelitian demi pencapaian kreativitas dan inovasi. Yang terakhir, melakukan pengabdian ilmu pengetahuan. Dan terakhir yaitu profil jurusan saya yaitu manajemen perkantoran dan ekspor-impor. Program ini disiapkan bagi mahasiswa yang ingin menjadi ahli bisnis profesional dengan
pengetahuan manajemen bisnis dan teknologi informasi dalam dunia industri. Dalam dunia industri global ya, lebih tepatnya. Yaitu kita biasanya mempelajari manajemen kearsipan, manajemen ekspor impor, korespondensi bahasa Indonesia, ekonomi pembangunan, modal dan reksadana, bahasa Mandarin, otomatisasi perkantoran, project plan yaitu survei perusahaan, akuntansi bank, dan research metodologi. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 4 dan bab 5. Di bab 4 ini membahas tentang tugas CPS saya di tempat magang. Tugas apa aja yang saya lakukan di tempat magang? Tidak kurang dan tidak lebih, yaitu pelayanan prima dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Yang kedua, saya biasa mengonsep surat. Ketiga, menggandakan dokumen. Keempat, mengarsip dokumen. Kelima, berkomunikasi melalui divisi lain atau menerima telepon dari luar dinas. Yang keenam, perawatan peralatan kantor. Yang ketujuh, bekerja sama dengan tim. Yang terakhir yaitu mengakses dan penarikan data komputer. Lalu, dalam mata kuliah yang saya diajari dalam bangku perkuliahan, yang didapat yang bisa memadukan dengan kegiatan magang, yaitu di tempat CPS pasti tidak jauh dengan kegiatan perkantoran dan sama halnya dengan yang saya pelajari di STT Malang dengan jurusan manajemen perkantoran dan ekspor impor. Salah satu kegiatan yaitu contohnya surat menyurat atau istilah lainnya yaitu korespondensi. Setiap kerja perorangan, apalagi organisasi, selalu membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya yang dikatakan bahwa mengadakan hubungan dengan surat, apalagi dalam sebuah organisasi, instansi, atau sebuah perusahaan, untuk hal-hal tertentu memerlukan persiapan-persiapan yang meliputi yaitu pertama, persiapan pendiktean, kedua, pengetikan, ketiga, kertas dan alat-alatnya, yang keempat, pengiriman surat, yang kelima adalah pengarsipan. Dengan demikian, surat menyurat dalam sebuah organisasi mempunyai kaitan dengan bidang-bidang kegiatan perkantoran yang menyangkut tata usaha. Yaitu di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya itu setelah mengadakan dan pelaksanaan CPS atau magang, hasil yang diperoleh dari sekolah serta memperoleh pengetahuan tentang teori-teori, praktek, dan bahan-bahan atau benda yang belum pernah dipelajari di STT Malang dapat memahami konsep dan non-akademis dan non-teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan bawahan, menjaga hubungan relasi, dan sebagainya. Saran saya, untuk pihak universitas maupun bagi pihak industri tentang pelaksanaan CPS atau magang, diharapkan agar kerjasama antara universitas dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk CPS atau magang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.